Kita bisa merubah karakteristik cabai yang sekarang itu supaya bisa tahan lama. Nah, jadi kan itu tidak akan mengganggu pasarnya cabai di Indonesia. Nama saya Lina Herliana, saya periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Riset Rekayasa Genetika, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan. Bidang yang saya teliti sekarang ini itu berkaitan dengan genomik, transkriptomik, dan metagenomik di tanaman, dan itu menghasilkan banyak sekali data yang cukup besar. Pada awalnya itu saya kesulitan untuk mengolah data, kemudian kesulitan untuk menyimpan, tapi sekarang ini karena di BRIN sendiri sudah punya fasilitas yang disebut high performance computing, sekarang itu lebih mudah untuk menghandle data-data yang besar. Penelitian saya berkaitan dengan bidang pertanian atau pangan, dan itu kita menginginkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dari hasil panen dari tanaman itu, dan itu sangat berkontribusi untuk masyarakat ya, karena kan produksi akan menurun ketika lingkungan berubah, perubahan iklim. Dan kita ingin sekali untuk menghasilkan varietas-varietas yang unggul yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap hama, penyakit, dan tetap dari kualitasnya juga meningkat seperti itu. Ada beberapa proyek pada tahun ini ya, itu genomik. Nah, genomik itu ada tanaman langka dan juga genomik di tanaman yang untuk pangan. Kemudian transkriptomik itu ada tanaman cabai, ada tanaman padi, keladi tikus. Nah, itu untuk kesehatan. Kemudian ada juga metagenomik, interaksi antara mikroba dengan tanaman tebu, dan itu untuk pangan juga supaya produksi dari tebu itu meningkat di lahan kering seperti itu. Kalau untuk tanaman cabai sendiri itu kita untuk melihat daya tahan. Jadi ada beberapa varietas yang diujikan. Kita ingin mencari mana varietas yang memiliki daya tahan simpan yang lama gitu. Itu kita lihat juga dari transkriptomiknya. Apa sih sebetulnya yang membuat satu varietas itu memiliki daya tahan yang lama dibanding yang lain? Karena kan cabai itu kalau misalnya musim kemarau atau hujan terlalu tinggi itu kan kena penyakit. Terus daya simpannya berkurang. Itu nanti harganya itu akan naik dan tidak terkontrol. Karena cabainya itu banyak yang busuk, banyak yang rusak. Nah, sedangkan Indonesia itu kan konsumsi cabainya banyak gitu loh. Kayaknya kalau nggak makan cabai nggak pedes itu bukan orang Indonesia gitu kan kayaknya. Nah, itu dengan penelitian ini kita tahu gimana sih nantinya kebijakannya itu kita melihat, oh varietas ini memang bagus nih untuk dikembangkan, atau kita bisa merubah karakteristik cabai yang sekarang itu supaya bisa tahan lama. Nah, jadi kan itu tidak akan mengganggu pasarnya cabai di Indonesia seperti itu. Sebetulnya nanti impact-nya ekonomi juga gitu. Terus untuk yang tebu itu varietas tanaman yang mana yang dia itu tahan terhadap kekeringan tapi produksinya tetap tinggi, atau enggak tidak dari varietasnya tapi komunitas, misalnya kan kita penelitiannya metagenomik, mikrobiom tuh ya. Mikrobiom itu bakteri ya. Mungkin bakteri yang di lahan tertentu itu bagus. Jadi dia bisa mengikat nutrisi-nutrisi untuk tanamannya. Jadi walaupun kekeringan dia tetap menghasilkan sugar yang kualitasnya bagus dan produksinya tinggi gitu. Sebelum 40 tahun itu saya sendiri ingin mengeksplor sebesar-besarnya di bidang selain genomik, transkriptomik atau metagenomik, itu ada satu lagi namanya struktur biologi. Jadi saya ingin melihat dari hulu hingga hilirnya. Jadi dari hulu itu dari sequence-nya, kemudian jadi transkripnya, kemudian dia menjadi protein. Dan di protein itu kita akan melihat strukturnya seperti apa, kemudian dia itu bisa digunakan untuk apa gitu. Nantinya pemanfaatannya. Ada 3 yang menurut saya itu yang paling penting untuk menjadi ilmuwan. Pertama itu kita pantang menyerah, harus berkomitmen, karena penelitian itu tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, itu bisa jangka bertahun-tahun, dan itu namanya eksperimen, itu mungkin gagal dan itu tidak selalu mulus, ada up and down-nya. Dan kemudian kedua itu adalah komunikasi. Jadi kita dari sekarang tuh harus belajar bagaimana mengkomunikasikan penelitian-penelitian kita, misalnya dengan menulis paper, menulis poster, terus ikut seminar-seminar, ikut komunitas, karena banyak ya komunitas, misalnya masyarakat bioinformatik itu bisa kita sharing-sharing, dan kita harus aktif sebetulnya. Terus yang ketiga adalah mengatur yang mana yang menjadi minat kalian, karena penelitiannya panjang, kita harus tahu apa sih yang kita inginkan dari penelitian itu. Sains itu sangat penting sekali, sains dan penelitian ilmiah itu sangat penting sekali, karena dengan adanya sains kita memperoleh data-data atau fakta yang dapat
digunakan untuk meng-create di bidang saya sendiri itu meng-create varietas yang baru, yang tahan terhadap hama, terhadap perubahan iklim, dan itu akan menjadikan kita efisien, efektif dalam manajemen memberikan kebijakan. Apakah misalnya di satu tempat itu harus ditanam tanaman tertentu, misalnya tahan terhadap misalnya saja salinitas yang tinggi, dan kita pasti akan menanam tanaman yang memang tahan. Nah, dengan adanya sains atau ilmunya, itu kita tidak akan melakukan kesalahan membuang-buang waktu, membuang-buang uang. Jadi sains itu sangat penting sekali.